Halo teman-teman semua. Hai guys. Sudah? Taruh, kita lihat. Aman semuanya teman-teman? Aman? Suaranya kedengeran guys? Suara kedengeran nih teman-teman yang ada di Instagram? Sebentar. Kedengeran kah? Suaranya kedengeran? Boleh komen? Suara halo, tes. Kedengeran? Oke, Yeay. baik. Yeay. Yeay. Wuhu. Akhirnya, selamat datang Selamat datang. di acara terbaru Hektive. Apakah itu? Apakah itu? Talks and Call. Yeay. Kita kasih tepuk tangan. Terima kasih semuanya. Thank you. Yang banyak di sana terima kasih. Mas, terima kasih Mas. Udah. Stop. Oke. Terima kasih Ramai teman-teman. banget ya. Iya Luar nih. biasa. Oke, kita langsung mulai aja ya. Langsung. Tak kenal maka tak gendong, ya nggak? Kok tak gendong sih? Harusnya apa dong? Tak kenal maka tak tingtung. Iya. Iya. Aneh Luar banget. biasa, garing sekali ya opening kita kali ini. Ini bagaimana? Malam ini kita masih, ya apa namanya, masih deg-degan ya Iya, karena masih ini deg-degan. talk and Gila. Talk yang pertama. Episode pertama masker apa yang ngorok-ngorok ini? Iya Ya nih. Allah, Kita tetap gitu kan. ada social distancing. di sini. Benar social Oke, distancing. kita langsung perkenalan diri aja. Yes. Nama gue Sabi. Karena waktu itu gue manggilnya Wahid, tapi kali ini gue sebagai Sabi karena gue pakai topi SMA yang ada di Video. Sabi. Udah pernah nonton belum videonya? Kalau belum nonton, coba cek lagi di Instagram tuh ada videonya, keren banget. Dan kali ini si Sabi nggak sendirian. Betul. Si Sabi ditemenin sama Betul. salah seorang reporter Asik. Sudah. yang cantik, Oh, pasti. tapi nggak kelihatan mukanya karena sekarang oke. Iya, ini kayak lagi mau pakai ini nih, gue lagi kayak pengen naik ojek online nih. Udah pakai masker, pakai kacamata itu ya kan. Kurang pakai helm aja nih gue. Kali ini gue ditemenin sama Cepopon di sini. Yeay, guys, Cepopon 6690. Apa kabar semuanya? Gimana? Masih gini-gini aja nih hidupnya? Ya ampun, udah deh. Biar hidup nggak gini-gini aja, mending langsung aja daftar di Hektive deh. Mantep pokoknya, coding bootcampnya mantep. Hidup lu nggak gini-gini aja pastinya. Oke? Oke. Betul ya? Iya betul. Betul. Nah, Oke. terus sebenarnya TNC itu apa sih? TNC. Ini kan acara kita Talk and Code nih. Atau bisa disebutnya TNC. Nah, sebenarnya TNC itu apa sih, Bi? TNC. Ah. TNC itu ini ya, apa namanya? Bukannya yang buat ngecek darah itu. Ukur tekanan darah. Beda dong, Pak. Itu tensi, Pak. Oh iya benar. Iya, beda. Tensi ya? Tensi beda lagi. Aduh, tolong. Ini nggak bisa diganti Coki si Tohang aja nih hostnya biar enak gitu ngobrol. Jadi Stretchy banget. TNC itu atau Talk and Code itu Hah? adalah sebuah acara yang keren banget dari Hektive Hah? yang akan menemani teman-teman semua Yes. setiap hari Rabu 2 minggu sekali Betul. jam 4:30 sore 4:30, betul. seperti bersama gue Sabi dan Yes. juga Cepopon. Pastinya. Dan kita akan bahas topik-topik apa aja nih, Cak? Kita akan ngobrolin topik yang ya suka-suka kita aja deh pokoknya. Kadang kita ngajak ngobrol instruktur, ajak ngobrol student, semuanya kita ajak ngobrol. Si KKI juga kalau mau kita ajak ngobrol juga dah pokoknya. Semuanya kita ajak ngobrol. Nah, buat kalian juga nih kalau mau ngobrol bareng di TNC bisa juga, tapi masuk Hektive dulu. Iya, kalau Oke. bisa Mbak Keki masuk kita bisa. Ya? Betul sahabat. Luar biasa. Ditunggu ya sahabat. Luar biasa nih. Iya. Cepopon S3 Marketing Hogwarts. Oh kayaknya. pasti. Temannya Daniel Radcliffe emang. Daniel Radcliffe yang Harry Potter itu ya, Harry Potter. Betul. Oke, selain itu nih, gak cuma ngobrol doang. Yes, Di pastinya. TNC ini kita juga bakal bagi-bagi hadiah nanti di akhir Oh, betul. acara. TV. Ada yang namanya ketikilat. Oh, ketika ini hadiahnya TV 7 inch nih katanya nih. TV 7 inch Iya, TV 7 inch ya. nggak jadi kayaknya. Enggak jadi. Di cancel. Budgetnya nggak dapat soalnya. Cancel. Mohon maaf, TV 7 inch Jadi cancel. hadiahnya nanti akan ada merchandise eksklusif keren dari Hektive. Parah, keren Jadi banget. siap-siap untuk teman-teman buat nanti sampai akhir acara. Yes. Pantengin aja ya, Cak ya. Betul. Terus hari ini kita akan bahas tentang The Instructor nih. The Instructor ini menarik banget nih teman-teman. Karena student di Hektive ini kebanyakan cowok-cowok ya. Jadi Iya. ketika kita masuk ke Hektive tuh bawaannya kayak masuk STM gitu, cowok-cowok semua. Tapi tenang aja teman-teman. Tuh, ini maskernya. Iya. Tapi tenang aja teman-teman. Nggak cuma cowok-cowok doang isinya, karena
kan banyak cewek-cewek juga. Jadi nggak kayak di gurun deh, nggak kayak di gurun dan gersang-gersang banget. Dan juga buat ukti-ukti nih, buat teman-teman sister-sister semua, sister-sister tenang aja, karena kita tuh kalau lagi masuk Activate bawaannya kayak lagi di take me out gitu. Oh iya? Bisa milih banyak cowoknya. Iya. Sama kayak tagline yang baru aja gue kepikiran tadi 2 detik yang lalu, sambil modding cari pendamping. Ya. Iya. Just kalian. Sabi banget sabi. Sabi Tapi lu tau gak sih, Apa tuh? kenapa banyak banget programmer tuh kenapa banyak banget yang cowok gitu? Banyak yang cowok. Lu tau nggak kenapa? Kenapa tuh kenapa? Gue nggak tahu sih. Karena Hah? cowok itu kan sering banget dikodein sama ceweknya. Oke. Jadi cowok-cowok itu belajar untuk memahami setiap kode-kode, setiap sintaks-sintaks dari ceweknya yang diberikan. Oh. Begitu, Cek. Belajar ya. Iya, sambil belajar. Crack a girl's code. Oke. Asik. Luar biasa. Of course, guys. Nah, terus nih, Cek. Sebenarnya cewek itu juga bisa, Cek. Bisa banget. Karena Iya, ini ya, cewek-cewek ya, termasuk gue nih yang jiwa-jiwa FBI-nya tinggi, lambe-lambe turahnya tuh tinggi gitu ya. Kita tuh seneng banget kayak ngulik sesuatu, terus kalau ada case tuh kita cari tahu kalau masalah seperti apa, dikelarin sampai ketemu jawabannya. Iya. Gitu. Apalagi cewek-cewek Virgo, Cek. Virgo, kenapa Iya. tuh? Suka berendam dia. Waduh, itu FBI-nya luar biasa. Coba cewek Virgo ya. Oke. Iya, luar biasa. Terus. Nah, untuk teman-teman, Hah? kalau misalnya mau nanya-nanya nih nanti Yes. sama kita, karena kita juga nggak cuma ngomongin tentang informasi-informasi, nanti juga kita akan kedatangan narasumber yang keren-keren. Betul. Ada 2 instruktur keren. Wow. Siapa aja? Ditunggu aja ya. Tunggu ya. Oke. Lalu kita masuk ke segmen 2 nih. Apa Cek. Nama segmennya adalah Not So Fun Fact. Not so fun fact. Nah, ini salah satu segmen terbarunya dari PSCD karena sebelumnya nih teman-teman ada yang pernah nonton ADH sebelumnya? Kemarin katanya ada yang nangis-nangis tuh. Iya. Karena kenapa ADH selesai? Gue sedih banget karena setiap minggu ngikutin. Nah, yang ngaku komen. Siapa kemarin yang bilang sedih tuh? Nah, jangan cuma ngasih jempol sama hai doang. Ada yang kasih jempol. Tuh, jempolnya banyak nih. Kasih lagi jempolnya aja. Nah, jadi kita ada segmen namanya Not So Fun Fact. Di sini kita akan melempar sebuah fakta. Faktanya sebenarnya nggak seru-seru banget sih. Iya, fakta yang garing-garing so fun. gitu. Ya kadang mungkin fakta ini udah kalian tahu gitu. Iya, benar. Atau mungkin teman-teman ini yang punya fakta-fakta seru. Kalau di Twitter tuh katanya spill the tea. Oh, Ya, spill spill the the tea please. Ya, Iya. comment, oke. Spill the tea, your fun fact. Nah, sekarang coba dari lu dulu. Oke. Not so fun fact lu apa? Not So Fun Fact dari gue nih, gue buka catatan gue dulu ya. Nih, Oke. Cok, lu pernah ngeliat foto astronot yang lagi melayang atau floating di angkasa nggak? Foto astronot, ya benar. Nah, katanya nih, aroma angkasa itu baunya kayak besi panas atau kayak stick yang lagi dibakar, Cok. Kayak stick yang lagi dibakar. Iya. Ini menarik nih. Gua kebayangnya nih ya ketika si Neil Armstrong sampai di angkasa, begitu buka pintu roket, seret, gitu kan? Ada yang jawab, masih. Mau berapa orang kakak Neil sama kakak Selamat? Berasa lagi makan di ini ya, di sushi. Iya, Di sushi atau kenal itu. Bener. Kita nggak boleh ngomongin produk. Karena belum dikirimin Iya, soalnya. betul. Kecuali kalau dikirimin boleh. Untuk sushi yang itu kalau misalnya mau sponsorin kita boleh. Nah, tapi lu tau gak sih, ini jokes receh dan selalu ada sih. Nah. Si Neil Armstrong itu mendarat di bulan sama siapa aja coba, lu tau gak? Sama dirinya dia sendiri. Salah, ada satu lagi. Sama Selamat. Sama selamat sampai tujuan. Karena beritanya gini, selamat Neil Armstrong mendarat di bulan dengan selamat. Oh iya. Selamat banget, ampun. Ya Allah, ini gue tergodain dengan bapak-bapak. Sorry ya guys. Itu sampai ada yang pukul-pukulan. Kru kita di belakang sampai ada yang pukul-pukulan, tahan guys. Oke. Sorry. Kalau fun fact dari apa? Kalau not so fun fact dari lo apa nih, Cok? Not so fun fact dari gue gini. Jadi manusia itu kan ada anatomi manusia yang paling dekat dengan hewan, yaitu ada gorila sama simpanse. Yeah. Karena kelihatan dong dari anatomi atas sampai dari rambut sampai kaki itu kita mirip-mirip lah. Jadi wajar kalau misalnya kita ada banyak kesamaan. Contohnya kesamaan dalam hal sidik jari, karena ternyata simpanse sama si gorila itu punya sidik jari. Nah, tapi ternyata ada satu hewan nih, dia cowok nih ternyata. Apa? Buaya. Buaya mah lo. Oh. Jadi ada satu hewan yang sebenarnya anatominya nggak terlalu mirip sama manusia, tapi punya kesamaan. Apa tuh? Apa tuh? Teman-teman coba jawab. Coba kita lihat. Teman-teman coba jawab. Ikan kali ikan. Ikan punya sidik jari. Ikan jadi gimana? Jarinya aja nggak tahu ya mana. Iya, jarinya aja nggak tahu yang mana. Dia sidik sirip kali. Apa Cok jadi jawabannya, Cok? jawabannya adalah koala. 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 Jadi koala Waduh. itu ternyata punya sidik jari, teman-teman semua.
Gila keren banget kan? Gue kebayang nih Cak, kalau beberapa tahun lagi koala bakal gantiin kita buat absen di kantor. Absen di kantor pakai koala. Iya, karena dia punya sidik jari kan. Iya bener-bener. Kita minta tolong koala buat apa namanya, kita pakai plester, kita masukin tuh kan biasanya kalau di film-film kan pakai plester tuh. Oh iya biar kita suruh koala jalan ke kantor, terus suruh tap. Absen. Ini sebuah kecurangan ya. Tapi sebenarnya ada sedikit kesamaan koala sih sama manusia. Apa itu? Apa? Koala itu tidurnya katanya sampai 20 jam dalam sehari. Waduh. Bayangin, itu manusia banget nggak sih? Enggak dong. Gua tidur 10 jam aja udah pusing ya. tapi ada yang manusia tuh suka tidur lama gitu loh. Iya. Sama kayak koala. Berarti ada miripnya lah ya, dikit lah ya. Dikit. Atau manusia itu lebih ke 20 jam kerja. 20 jam ya. Jangan tidur. Jangan 20 jam kerja. Ya, Jangan curhat, Cak. Jangan curhat, enggak. Itu kan dari sini juga ya. Tapi awas sih lama-lama. Udah sama lagi, Cak. Terus sampai mana tadi ya? Nih. Koala hewan yang dilindungi. Oh iya. Koala itu hewan yang dilindungi. Hewan yang dilindungi teman-teman. Jadi semoga jumlahnya atau populasinya tetap terjaga gitu. Oke. Not so fun fact kita udah selesai semua. Teman-teman ada nggak yang punya fun fact? Iya benar. Nggak seru atau nggak seru? Aduh, masker gue melorot nih. Bisa langsung komen-komen not so fun fact ala kamu. Coba kita lihat ada yang komen nggak nih? Halo teman-teman. Oke. Kalau gitu, kalau misalnya ada Sebentar kita coba sapa-sapa dulu ya. Ada yang namanya siapa nih? Lambai. Ada yang namanya Antoni Angga nggak? Antoni Angga. Ades Pratama. Givarli, halo Givarli. Hai Terima Givarli. kasih jempolnya. Ya, Terima kasih jempolnya. Salam jempol ke atas. Terus ada Muhammad Faiz, salam jempol. Salam jempol. Halo Mun, Tio Gautomo. Terus ada siapa lagi banyak banget. Kayak rame banget ya, ada 1.500 viewers. Kecil suaranya Kak, katanya Soleh. Kecil ya? Kecil nggak teman-teman? Coba komen. Kecil nggak? Terus ada Yudi, halo Yudi. Halo Terus Yudi. ada XXYXXXN. Nah ini halo. Aduh, itu namanya susah banget ya. Bacanya Sesien gitu. Bacanya Sesien gitu. Terus ada siapa lagi, Cak? banyak banget nih, capek scrollnya. Coba kita lihat YouTube ya. Oke, lihat YouTube. Di YouTube ada siapa? YouTube lebih dari YouTube. Ini ada kata Damario, sukses Activate. Terima kasih Mas Damario. Oke, kita lihat. Semoga Anda juga sukses selalu. Oh, Antoni Angga ada di YouTube nih. Wah. Antoni, apa kabar? Antoni Angga, halo Antoni Angga. Oh, mau dipanggil namanya Antoni Angga. Jangan dia lagi ya. Terus maskernya dicopot dong. Nggak boleh. Kita social distancing. Ini aja jaraknya 50 meter. Iya, ini jaraknya berjarak banget. Cuma ini digabungin jadi satu aja nih pakai green screen ya. Aslinya jauh banget. Terus ada lagi Ade Hikmatiana. Halo. Ade Hikmatiana luar biasa. Halo Ade. Terus ada Muhammad Iza Rizky Hakarim. Halo. Halo. Mana nih Agile? Agile. Ini dia nih. Ini waktu itu pernah jadi ini nih pacar bohongan gue nih. Iya ya. Lu padahal dia diajakin ngedate ya, Cak? Iya, pernah jadi pacar bohongan, tapi nanti bisa sih kita datengin ya. Oke, bisa. Nanti gue coba chat deh. Coba chat hari ini. Masih mau balas chat gue nggak ya? Soalnya udah gue putusin. Ya udah. Lanjut ah. Oke, terima kasih teman-teman. Udah, tanpa langsung berlama-lama lagi. Yes. Ini karena Bapak produser ada di sana minta tolong untuk dilanjutin. Oke. Kita masuk ke segmen selanjutnya, Cak. Apa tuh segmen selanjutnya? Segmen ketiga yaitu Chat with narasumber. Siapa narasumber kita hari ini? Ada the instructors yang keren-keren. Wow, keren banget. Siapa? Oke, jadi kita hari ini punya dua narasumber yang tampan dan rupawan, yang paling dikenal dan berjasa sama student Hacktivate. Benar. Nah, mereka itu adalah instruktur Hacktivate. Jadi kali ini kita akan ngobrol seputar pengalaman mereka yang awalnya menjadi diajar, yang belajar awalnya mereka belajar nih, sampai akhirnya mereka bisa mengajar. Wih, gila. Ya udah, kita langsung panggil aja. Yang pertama. Instruktur pertama kita. Ini mau pakai ini nggak efek nggak? Kasih efek kali ya? Kasih efek kali. Kasih efek, bentar. Siap. Bentar, yang mana ya? Itu yang bro. Oke, instruktur kita yang pertama. Ada Mas Ajat. Oke. Mas Ajat, gimana? Halo, apa kabar? Halo. Framingnya gimana, Mas? Agak. Nah, gitu. Kita emang agak berjarak, tapi kalau bisa masuk ke frame-nya nih. Frame-nya aman ya berarti ya? Bentar.
Kita langsung tanya-tanya nih ke Mas Ajat. Mas Ajat apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik ya. Sudah makan? Sudah. Alhamdulillah. Oke ya. Yuk. Kita tanya-tanya seputar Mas Ajat nih. Benar. Untuk teman-teman yang mau nanya boleh di komen-komen. Oke. Aja langsung nih instruktur langsung loh. Jadi langsung aja kita nanya nih. Oke? Oke. Tuh. Dada udah kayak ini nih, kayak apa? Capres dada. Capres. Oke, kita masuk ke pertanyaannya. Yang pertama nih. Ya. Mas Ajat, kalau boleh tahu backgroundnya Mas Ajat nih apa sih? Oke, kalau dari background kalau sekolah atau kuliah gue lulusan IT ya, jadi emang linear sama profesi gue sekarang. Kalau background pekerjaan, dulu gue pernah jadi atau bekerja di salah satu startup namanya Trabo. Startup apa sih Trabo ini gitu kan? Ini startup yang bergerak di bidang apa sih, perhotelan dan juga activities. Di sana gue sebagai senior full stack developer. Senior full stack developer. Terus gue juga pernah bekerja di Kompas Gramedia. Media. Di sana gue sebagai web developer. Lalu gue juga pernah bekerja di Tempo sama perusahaan media juga. Di sana gue sebagai senior programmer. Oke. Berarti pengalamannya banyak banget nih, Cak? Banyak. Tadi ada sedikit perbedaan nih. Yang sebelumnya tuh lo jadi senior programmer, jadi full stack JavaScript tadi ya, full stack JavaScript. Nah, sekarang lo lebih memilih untuk mengajar. Nah, itu kenapa sih? Karena kan beda banget nih. Iya. Sebenarnya ini apa sih, balik lagi ke tantangan ya. Jadi programmer itu atau developer itu kan terkenalnya apa sih namanya, introvert. Dia nggak berani ngomong gitu kan, nggak berani speak gitu kan. Jadi gue coba cari tantangan baru, akhirnya ya udah gue jalanin dan bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, gue juga emang seneng ngajar. Terus gue suka ikut komunitas. Itu ada Depsi. Depsi. Halo Depsi. Mungkin ada teman-teman Depsi di sini. Ada yang nonton ya. Jadi di sana gue juga sebagai volunteer. Jadi kadang juga suka ngisi gitu. Oke. Ngomong-ngomong tentang jadi instruktur nih, Mas Ajat di Activate udah berapa lama sih jadi instruktur? Di Activate gue gabung sekitar bulan Februari. Jadi baru sekitar 5 atau 6 bulan. 5 atau 6 bulan. Oke. Nah, sekarang ini kan kegiatan belajar mengajar Activate masih remote nih. Menurut perspektif lo nih, program remote Activate itu seperti apa sih? Kalau dari perspektif gue dari instruktur, sebenarnya sama aja ya. Jadi kita tuh sebenarnya memimik program atau proses belajar yang offline ke dalam online. Jadi cuma yang bedanya itu medianya aja sih. Kalau untuk prosesnya itu sama persis. Jadi si instruktur itu standby dari jam berapa? Dari 9 sampai jam. Jadi itu yang membedakan adalah medianya aja. Kalau untuk prosesnya sama. Semuanya sama ya? Sama. Berarti pembelajarannya tetap intensif ya? Intensif. Walaupun dibilang remote, tapi tetap intensif nih teman-teman. Jadi jamnya nggak bisa milih ya, emang stick di situ terus dari Senin sampai Jumat gitu ya? Iya, betul. Oke, lanjut. Selama lu mengajar remote nih, biasanya ada pengalaman seru nggak pas lu ngajar remote? Mungkin pas awal-awal mungkin ya, kayak kalau ketika ngajar remote itu kayak berasa ngajar ngomong sendiri gitu. Oh iya benar. Karena nggak ngeliat orangnya ya, nggak bisa ngeliat mimik studennya kayak gimana, ngerti atau enggak. Iya, gitu ya. betul. Apakah mereka lagi tidur? Iya. Bisa joget. Tapi siswa Activate nggak ada yang kayak gitu, Cak? Enggak. Pasti tekun lah. Pasti tekun lah. Gitu. Dan memperhatikan baik-baik instrukturnya. Bener. Iya. Lanjut silakan. Terus apalagi kira-kira selama belajar remote? Kendala selama belajar remote biasanya apa sih yang ditemuin sama instruktur nih? Kalau kendala paling yang tadi awal itu ya, mungkin belum beradaptasi. Kalau kendala sendiri mungkin yang paling umum di koneksi internet. Iya, gitu. Lebih ke teknis ya berarti lebih ke ya. teknis ya. Kalau yang lain-lain alhamdulillah. Oke. Terus nih, ini kan karena remote nih. Berarti kalau misalnya remote gitu kan fiber, kalau kita ketemu gini kan fibernya dapat nih. Yeah. Kalau remote kan kadang-kadang agak suka loss gitu loh. Nah itu biasanya instruktur tuh bisa standby sampai di luar jam kerja nggak sih? Kayak misalnya jam 9 sampai jam 6 nih. Biasanya kalau misalnya ada siswa-siswa atau student yang mau nanya di luar jam kerja, itu bakal ditanggepin nggak sih? Ditanggepin. Mantap nih. Asik berarti ya. Ada temen chat di atas jam 6 betul. Jadi sambil belajar lo bisa sambil chatan, tenang aja. Ngobrolin tentang coding. Benar, jangan yang lain.
Nanti ditanyain Mas Ajat itu singkatannya anak Jati Bening ya? Jangan. Oh iya, Mas Ajat ada Jati Bening. Anak Jati Bening bukan? Jauh juga Jati Bening. Kirain ada yang gitu. Ajat tuh anak Jati Bening nih gitu. Enggak ya Mas ya? Bukan. Oh bukan, anak mana Mas? Bogor. Aduh, makin jauh dari Jati Bening kayaknya. Harusnya namanya Agor ya, Agor. Anak Bogor. Oke, Mas, kita lanjut deh. Oke. Aduh, gue masih relasi antar instruktur dengan student ketika remote tuh seperti apa gitu. Mungkin pembelajarannya waktu kalau remote tuh tetap dibimbing, kalau misalnya masing-masing ada badinya kan ya? Masing-masing ada badi. Oke. Jadi itu gimana sih prinsip badi itu biar instruktur aja deh. Iya, sebenarnya badi itu apa? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Oke, jadi sebenarnya karena kita memimik terus proses yang offline itu menjadi online, kita juga ada tambahan nih, ada tambahan program ya. Oke. Jadi kita tuh ada yang namanya stand up meeting. Jadi itu dilakukan sehari itu 2 kali. Jadi di stand up meeting itu apa sih yang kita jadi selalu nanyain progresnya udah sampai mana, progres belajar, progres challenge gitu kan udah sampai mana. Jadi kita tahu nih si instruktur gitu kan. Terus kita juga bakalan nanyain ada kendala apa nih gitu kan. Kalau misalkan ada kendala kita sok bareng-bareng. Gitu kan. Itu jadi kayak diskusi gitu kan per badi. Jadi lebih spesifik gitu kan. Terus yang ketiga kita juga selalu nanyain to do atau sesuatu yang mau dicip di hari itu. Gitu. Jadi kita selalu challenge gitu kan. To do-nya apa sih hari ini gitu yang mau dicip. Jadi sebenarnya walaupun belajarnya jarak jauh, tapi tetap dikontrol terus ya. Hari ini udah ngapain aja nih, besok mau ngapain gitu. Jadi semuanya tetap naik gitu ya grafiknya. Iya. Nggak ketinggalan. Oke, menarik. Oke. Nah, ini gue mau nanya di luar ini ya, di luar yang ada di skrip nih. Kira-kira nih, Mas Ajat, gue tadi mau ngomong Ijat. Ijat, yang bikin kalau Ijat beda lagi. Beda lagi Pak. Kira-kira nih, untuk orang-orang yang masuk Activate, itu yang penting tuh tips and triknya tuh supaya kuat di dalam Activate tuh kayak gimana sih? Yang kuat pertama pasti dari niatnya dulu ya. Ketika niat dia harus punya semangat. Niat, semangat, catat. Niat, semangat. Terus dia mau belajar harus nyiapin kan dong. Ketika kita mau belajar sesuatu yang baru gitu kan, masuk dunia baru, mau nggak mau kita mau belajar kan. Nah di coding ini belajarnya nggak cuma teori nih. Kita juga harus berani untuk mempraktekkan. Jadi teori kita dapat, kita harus praktekin gitu kan. Kalau tanpa praktek ya itu sama aja gitu kan. Betul. Terus gitu. Terus paling mungkin kalau untuk yang awal itu mereka mungkin harus berani untuk ikut komunitas ya. Karena penting banget networking itu ya, terutama teman-teman programmer nih ya, harus tebel gitu koneksinya gitu. Terus kalau di komunitas nih, kan tadi Mas Ajat ngomongin ikut DevC dan lain sebagainya, itu sebenarnya di komunitas itu juga membantu nggak sih untuk proses belajar mengajar? Kayak misalnya kita coba tanya ke komunitas gitu tentang codingan, itu bisa juga nggak sih? Bisa ya? Bisa mungkin kalau di komunitas tetap kita nggak dalam ya, kita cuma diarahin aja, terus lebihnya kita yang mandiri gitu. Kalau dibilang bisa. Oke. Sebelumnya gue pengen balik lagi sedikit ke depan nih, ini soal pencapaian. Nah sebelumnya dari Mas Ajat sendiri ada pencapaian apa sih Mas sebelum masuk Activate ini? Oke, dulu pencapaiannya mungkin gue sempat ikut program Google ya, Google Developer Kejar. Oke, jadi di sana si Google ini bekerja sama dengan pemerintah, jadi dia punya program untuk mencetak 100.000 developer. 100.000 developer? Iya, betul. Oke, itu tahun berapa? Tahun 2018. Nah di sana kebetulan gue masuk ke 20 besar dan diundang ke acara khusus Google gitu. Di mana tuh acara, di Indonesia Pak atau di luar? Di Indonesia. Oh di Indonesia Mas ya. Tapi masuk 20 besar dari 100.000. Iya, dari 100.000. Waduh gila. Susah banget. Ngalahin berapa tuh? 99.900 banyak banget. Banyak tuh. Gue dikalahin ya. Banyak deh pokoknya. Banyak banget, susah ngitungnya. Harus pakai kalkulator dulu. Harus pakai uang 100.000-an gitu. Oke. Nih, sekarang nih. Oke. Pertanyaan terakhir untuk Mas Ajat. Oh iya, tunggu sebelumnya teman-teman yang mau nanya Mas Ajat, anak Jati Bening yang ternyata anak Bogor, langsung aja komen ya. Komen di bawah nanti kita coba sampein. Oke. Nih, pertanyaan terakhir yang udah dibuat sama Bapak Produser. Sekarang kasih motivasi ala instruktur Activate untuk student Activate yang sedang berjuang di fase 0 sampai 3. Kasih motivasi dong
untuk teman-teman nih, pasti ada anak-anak Activate juga yang lagi nonton si Talk and Code nih. Oke. Jadi mungkin pesan dari gua sih buat teman-teman yang lagi belajar di Activate. Yang pertama teman-teman harus semangat. Oke, karena teman-teman udah memulai. Jadi ketika kita udah memulai, sebisa mungkin kita harus menyelesaikan sesuatu itu dengan baik. Oke, kalau bisa jangan cuma selesai dengan baik, kita juga harus bisa menyelesaikan dengan gaya finish with style. Finish with style. Sampai gitu, finish with style. Gitu dong, Mas. Kayak diklat-diklat. Finish strong. Kalau di lari namanya finish strong with style. Karena iya, begitulah. Ada pertanyaan nggak, Cak? Kita coba lihat-lihat. Tadi ada yang nanya, Mas Ajat ikut komunitas apa aja selain DFC? Ya, kok tahu sih? Tahu dong. Gue bisa membaca pikiran orang-orang yang ada di sini. Oke, Kak, DFC, ya aktif sih DFC aja, tapi kalau untuk grup-grup saya ikut di React Native Indonesia, terus di PHP Indonesia juga ikut. DFC itu Developer Circles ya? From Facebook. Di Jakarta. Dan banyak juga komunitas yang sifatnya regional ya, jadi misalnya kayak React Native tuh bisa ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya, di mana-mana ada gitu ya. Jadi kalau mau nyari komunitas tuh di daerah kalian pun bisa coba dikulik gitu, jadi banyak banget komunitas yang ada. Biasanya gimana sih cara masuk komunitas? Biasanya sih searching di Facebook gitu. Bisa kita searching di media sosial, terus mungkin nanti di sana ketika kita udah ketemu kita join, biasanya nanti ada event-event tuh buat pengenalan, mungkin buat meet up gitu ya biasanya. Kita bisa ikut. Oke, nih ada pertanyaan lagi nggak, Cak? Pertanyaannya adalah, Kak, di Activate diajarin secure coding juga nggak? Tuh. Diajarin secure coding nggak? Secure coding tuh. Secure coding diajarin. Diajarin ya, Mas siapa? Haze, one on one. Mas Haze one on one. Oke, sukses Activate. Terima kasih udah Mario. Ya. Terus ada, Kak, apa benar di Activate? Oke, lanjut lagi. Kak, apa benar kalau di Activate instrukturnya keren-keren? Iya, pasti. Lihat aja, Mas Ajat. Jadi bening luar biasa. Mas Ajat nih kalau dibuka, siapa? Kayak Kakashi gitu. Kakashi Naruto. Subasa. Naruto gitu Mas Buka. Terus ada yang kacamatanya aja dicopot, nggak bisa. Gak bisa. Nanti pada kesilauan ini. Itu siapa yang bisa banget? Kayak Rose Land. Gak bisa, ini mata gue tuh bagaikan sinar laser gitu. Ini mantul nanti sinarnya, gak bisa Mas. Sorry ya. Sistem pembelajaran sekarang tatap muka atau online, Kak? Nah, bisa dihilangin? Bisa dijelaskan? Sistem pembelajarannya online. Masih online. Tapi kalau nggak salah, beberapa hari ini ada beberapa student ya yang bisa datang. Iya, ada beberapa student yang datang ke kampus. Dan instruktur juga ada yang standby. Untuk standby. Tetap ya. Nah, terus oke, ini udah. Ini dua kakaknya juga codingers? Enggak. Wah, kita kali ya. Aku seorang codingers juga. Apakah ada muka-muka sintaks di muka kita? Apakah ada syntax error di muka kita? Enggak. Kita bukan ya? Kita bukan. Tapi gue pernah berpengalaman menjadi seorang front end developer. Wih, gila. Dulu waktu di awal-awal. Awal-awal. Masa-masa galau tuh biasanya umur 25 tuh. Iya, tapi gue emang masih suka ngoding sih sekali-sekali. Karena gue lulusan sistem informasi kan, jadi gue terpapar sama codingan juga. Yes. Dia ada nanya juga, dari umur berapa belajar coding? Kakak aja. Oh iya, kakak aja belajar coding dari umur berapa? Dari umur berapa ya? Mungkin dari 2 bulan. Oh bukan. 7 hari. 7 hari, ya Allah. Pas kuliah aja sih. Pas kuliah ya. Pas kuliah aja, kenal coding. Sebelumnya pas sampai kuliah tuh nggak kenal sama sekali coding itu apa. Sama kita. Halo? Kita nggak boleh. Iya nggak boleh. Gini aja dulu. Oke, kita lihat lagi. Mas Ajat kok jamnya 2 kayak Power Ranger? Iya. Beda banget aja. Gila. Perhatian banget ya. Wah gila, perhatian banget nih. Des Pratama nih, wah. Des Pratama. Ini orang kayaknya nonton mulu ya? Nonton mulu tapi nggak daftar-daftar. Iya, nonton mulu nggak daftar Des Pratama. Oke. Ada lagi nggak pertanyaannya? Kita lihat, mungkin yang kiri WIB, yang kanan Wita ada nih. Bisa. Terima kasih Michelle jawabannya. Seneng nggak Mas Ajat jadi instruktur nih katanya? Iya, seneng nggak Mas Ajat jadi instruktur? Seneng banget. Iya. Kenapa? Karena kita berbagi ya, berbagi pengalaman gitu kan, berbagi ilmu, mungkin berbagi ilmu juga gitu kan. Jadi apa yang kita bisa kita share, mungkin bermanfaat buat orang lain.
Dan yang paling menyenangkan dari seorang instruktur adalah ketika melihat students-nya itu bisa menerapkan atau bisa mengerti apa yang diajar. Benar. Apalagi bisa lebih dari instrukturnya Iya. itu pencapaian. Karena aku juga waktu itu pernah ngajar digital marketing. Oh, gitu ya. Oke. Dan itu senang banget tuh rasanya ketika orang bisa. Apalagi excited yang ngikutin ya. Iya. Gimana gitu. Asik banget ya. Oke. Cukup. Waktunya habis. Oke, gitu. Terima kasih banyak Mas Ajat, semoga pindah ke Jati Bening ya. Oke, terima kasih. Maksudnya mau ngajar ya? Iya. Oke, sip. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Oke, terima kasih Mas Ajat. Oke, itu tadi Mas Ajat. Iya, salah satu instruktur keren di Hactivate ya, Cak. Nah, dan masih baru banget ya. Iya, masih 5 bulan, gila. 5 bulan tapi jamnya sudah 2. Ya satu buat order dari Power Rangers. Oke. Ya satu buat order GoFood. Oh iya, Tapi emang bisa GoFood pakai jam. Enggak bisa. Nggak jelas lu. Oke, lanjut ke pembicara yang kedua. Apakah dia? Kasih efek ya. Iya, ini adalah Oke, kasih efek dulu, Cak. Oke. Instruktur kedua kali ini adalah seorang mantannya Cepopon yang berhasil dihubungi Cepopon hari ini. Yes, akhirnya jadi juga WhatsApp-nya. Ini dia, ada Agile alias Mas Vicky. Kesana Mas. Terima kasih teman-teman semua. Oke, gue yang belum ngerti ternyata. Gue kira bisa tepuk tangan. Oke. Halo my ex. Iya, my ex lagi. Lo ini tau berarti ya, grogi. Grogi. Daripada grogol jauh. Iya. Oke, selamat sore. Sorry. Gue kalau lihat dia bawaannya pengen ketawa cuy. Karena mengingat masa-masa Agile. Agile ini luar biasa. Agile kalau boleh tahu nih nama aslinya siapa sih Agile? Nama asli saya Vicky Fitransya, Pak. Vicky Fitransya. Oke. Berarti dikenal di Hactivate sebagai instruktur yang bernama Vicky. Bernama Oke. Vicky. Berarti bukan Agile ya, itu nama panggung. Kabarnya baik, Bapak Agile? Bapak Vicky. Oke, Bapak Vicky sekarang gimana? Sibuknya pasti ngajar. Terus apa lagi Bapak? Ya kalau di jam kerja sih ngajar, sama ada assist juga student. Pokoknya everything related to job seorang instruktur. Oke. Di luar itu menjalani kehidupan sehari-hari. Iya. Oke, kehidupan sehari-hari ya. Menjalani kehidupan sehari-hari berarti ya, Bapak Agile. Tapi bukan ngedukun kayak waktu itu kan? Enggak. Capek-capek. Itu tuntutan produser aja. Oh iya. Produsernya itu tuh kayak si Des Pratama kayaknya. Oke. Ini job internal orang-orang pada gak ngerti. Oke, Mas Vicky boleh diceritain dulu dong. Sebelum jadi instruktur nih, sebelumnya tuh sempat berkarir jadi apa, terus backgroundnya apa? Awalnya sih saya coba-coba ya. Waduh. Awalnya saya coba-coba, tapi soalnya dipindahin gitu. Awalnya saya coba-coba. Salah. Awalnya saya coba-coba gitu. Basically saya di dunia IT ini sudah bekerja selama 13 tahun lebih ya. Wow, 13 masuk ke tahun. Hactivate. Oke. Basically dari programmer kemudian pernah di team lead, pernah second person in charge juga di sebuah perusahaan, sampai sampai akhirnya berlabuh di sini. Sekarang. Nah ini antara tadi si Mas anak Jati Bening sama Mas Vicky ada kesamaan nih. Yang sebelumnya bekerja di corporate gitu ya, dan sekarang ngajar. Nah ini kenapa nih Mas, kalau alasan lu? Pertama, saya tuh senang public speaking. Saya senang banget bisa ngobrol depan orang. Terus tertarik ngajar karena ya udah kenapa nggak public speaking saya arahkan ke hal yang positif, yaitu berbagi ilmu gitu. Keren ya, berarti berbagi ilmu. Ya alhamdulillah kalau yang keren. Biasa Bapak Vicky ini. Oke, kalau nggak salah nih hasil dari pantauan FBI-nya Talk and Code, Bapak Vicky punya channel YouTube ya? Waduh, YouTuber ternyata bisa. YouTuber luar biasa. Itu nama acaranya apa sih Bapak Vicky, kalau boleh dikasih tahu? Terus konsep acaranya apa? Saya tuh belum pernah publish, bisa ketahuan juga di sini. Oh, iya. Saja. Oke, jadi sebenarnya itu awalnya iseng aja, jadi pengen menyampaikan aspirasi teman-teman yang pengen tahu soal seputar CTO atau high level. Saya mau wawancara beberapa orang, kenapa hasil wawancaranya nggak saya share aja ya? Daripada cuma saya doang nikmati ilmunya, jadi ya udah. Itu pun saya pertamanya dapat namanya mungkin berapa menit sebelum
wawancara Bibit Pro ya namanya, udah Bibit Pro aja. Bibit Pro. Bicara profesional habis. Iya benar. Enggak kepikiran apa. Bibitnya pakai D ya, Bibit Pro. Ya, Bibit Pro. Bibit Pro. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lagi nonton di rumah mau ngeliat tentang bincang-bincang dengan profesional di channelnya Mas Vicky, bisa langsung ke channelnya Mas Vicky ya. Bisa langsung, silakan. Jangan lupa like, comment, subscribe gitu dong Mas. Jangan lupa like, comment, subscribe. Itu berapa bisa luar biasa. Mantap. Saya diajarin Mas. Mantap. Ini ada pertanyaan intermezzo nih dari Bapak Produser. Selain mulai aktif di YouTube, sebelum pernah jadi talent dadakan juga nih di sebuah video investigasi tersohor. Makanya terkenal dengan Agile ya. Betul. Nah, itu yang nonton ada 1.523 komputer apa? Barengan. Dan itu lumayan banyak ya. Viewersnya. Iya. Nah, itu ternyata dia sendiri yang refresh. Biar banyak yang view. Boleh cerita dong Mas. Waktu itu perannya jadi apa sih? Agile. Ya waktu itu sebenarnya Agile. Iya, Agile ini sebenarnya mempromoting bahwa ada salah satu produk dari Activate, kita mengajari metodologi namanya Scrum. Scrum ini salah satu bentuk manajemen tim yang menggunakan metodologi Agile. Nah di situ ya sebenarnya kontennya nggak terlalu sophisticated banget sih. Waktu itu kita kan cuma menyampaikan bahwa kita mengajarkan metodologi yang namanya Scrum agar agar timnya bisa performance dengan lebih baik. Iya. Betul. Dikemasnya memang menarik ya. Kita nggak kayak yang serius-serius banget, cuma kita bikin fun dan lebih mudah dimengerti gitu ya. Ada banyak tempelan di bajunya. Kalau nggak salah waktu itu. Yes. Iya nggak sih? Kalau teman-teman mau nonton videonya masih ada di YouTube. Langsung. Oke. Ada nggak sih Mas edit value yang diberikan nih sebagai seorang instruktur nih? Di luar silabus ada nggak sih edit value yang lu share gitu atau lu bagikan kepada students yang lu rasa dari pengalaman lu edit value ini yang akan berguna gitu untuk ketika mereka lulus dari Activate gitu? Oke. Yang ini sesuatu yang hampir tiap hari saya lakuin sih, terutama ketika SIS. Jadi pengalaman saya dan teman-teman yang sudah pernah bekerja tentunya itu di luar sana tuh kita pernah menghadapi berbagai situasi yang best practice seperti ini. Bahkan sampai anak kecil misalkan contoh bikin fitur login, bikin fitur register, kita di luar sana bikin seperti apa sih yang industrial grade. Nah jadi ketika di kelas diajarin codingnya dasarnya seperti ini, ketika SIS saya biasa memberikan mereka tips di luar sana seperti ini. Mungkin saya sebutin 1-2 unicorn atau decacorn yang mereka memakai seperti ini, seperti ini. Saya kasih tips agar mereka tidak hanya tahu coding tapi common sense-nya juga mereka dapat. Berarti coding saya kayaknya begini lebih bagus ya. Seperti itu. Jadi memang ini ada hal nyata yang memang diberikan ya dan dialami langsung gitu. Jadi nggak cuma materi tapi bisa pengalaman bentuknya. Gitu. Bahkan bisa jadi saya suruh mereka untuk kamu coba dibuka website A atau website B, coba kamu daftar. Bagaimana proses mereka daftar, coba kamu bikin. Berarti kamu udah ikuti common sense yang dipakai secara umum dan bagus itu. Jadi sebenarnya contoh itu banyak di sekitar kita ya, cuma ya tergantung kita mau ngulik seberapa jauh gitu ya. Seru. Lanjut Pi. Berarti banyak ya Cak yang akan diberikan. Jadi selain selain silabus, pelajaran juga pasti pengalaman-pengalaman dari instruktur di Activate itu akan dibagikan juga ya. Dan pastinya lebih berharga ya, banyak banget. Jangan lupa termasuk jebakannya juga. Jebakannya juga. Iya, kalau misalnya kamu melakukan seperti ini, nanti kamu akan seperti ini, terutama hal yang buruk. Kadang mereka nggak tahu hal itu buruk sampai kita bilang di dunia nyata nih kalau gini, kita tunjukin langsung gitu Kak. Iya, berbagi pengalaman. Itu sih juga salah satu poin penting, poin plus dari instrukturnya Activate ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, selama pandemi ini program FSDS 5 tetap berjalan. Nah, nih untuk Mas Vicky, boleh dong kasih semangat untuk teman-teman Activate yang lagi nonton, untuk teman-teman fase 0 sampai 3, kira-kira nih motivasi semangat, tips untuk semangat, boleh tolong dikasih tahu ke teman-teman. Tipsnya apa aja sih supaya berhasil? Pertama, cari tahu bagaimana cara kamu bisa memotivasi diri kamu sendiri. Ini penting karena orang lain tidak bisa memberikan motivasi tidak dari diri kamu sendiri. Kalau kamu sudah mulai belajar di sini, ingatlah kamu tuh sudah melewati proses yang mengalahkan berapa puluh orang lagi untuk masuk sini. So this is a big chance buat kamu. Yang kedua,
kita di sini mengajarkan kamu hal-hal yang membuat kamu mungkin jump up dari sekedar junior developer into junior to mid, ke middle level. So apapun yang kamu pelajari di sini, walaupun capek walaupun gimana, itu belum apa-apa dengan dunia kerja. Tapi pelajaran kamu yang kamu dapat di sini udah istilahnya fondasi yang cukup bagus untuk kamu melangkah ke selanjutnya. Asik. Salam support. Iya, Itu mungkin karena salah satu visi misinya Activate itu turn an absolute beginner to job ready developer. Oke, jadi memang diciptakan untuk langsung bekerja gitu ya. Iya, jadi yang nggak ngerti apa-apa, jika lulus mereka udah siap kerja langsung. Gitu. Terus ditambah ada hiring partnernya Activate kan, Betul, ada betul. lebih dari 250 hiring partnernya Activate yang siap menampung teman-teman yang lulus dari Activate untuk bekerja atau berkarir di startup keren di Jakarta. Betul. Jadi pilihannya banyak banget ya, beragam. Iya, banyak banget beragam. Nah, kita masuk ke challenge nih. Nah, ini dia. Biar nggak serius-serius banget ya, kita kasih challenge nih Bapak. Kita kasih challenge ke Bapak Vicky. Iya, Bapak Vicky harus siap, Bapak Vicky. Kita kasih challenge. Oke. Apa challenge? Kasih tahu, Bi. Namanya ya TNC Pop-Up Challenge. Nah, ini caranya itu adalah kita akan kasih pertanyaan nih, Cek. Kita kasih pertanyaan. Terus gimana, Cek? Gue gak tahu nih. Jadi kita kasih pertanyaan. Nanti Bapak Vicky ini jawab. Misalnya, sebutkan nama makanan Indonesia yang ada di luar kata. Iya. Lontong sayur. Ayam goreng. Iya, kayak gitu. Betul. Iya. Bukan. Tapi kalau ini beda ya. Beda, oke. Ngomongin tentang Activate nih, Mas. Oke. Kita mulai. Bapak Vicky Langsung. siap? Siap. Harus cepat ya, harus cepat. Harus cepat ya. Harus cepat ya. 1, 2, 3. Berikan alasan ke teman-teman yang masih ragu masuk Activate dalam 2 kata. Alasan. Masuk Activate. standar industri. Standar industri. Standar industri. Lanjut. Lanjut. Berikan alasan ke teman-teman yang masih ragu masuk ke Activate dalam 4 kata. Kayak tadi udah kasih 4 kata. Anda menjadi programmer handal. Anda dari program handal. Mantap. Habis ini kita kasih 100 kata. Terakhir. Ayo. Berikan alasan ke teman-teman yang masih ragu masuk Activate dalam 6 kata. Anda menjadi programmer handal industry ready. Wah, Bisa. bisa itu menggabungkan semua kata. Jadi satu. Oke. Kalau Luar kalian biasa. kasih tepuk tangan dulu nih. Oke. Makasih ya. Mungkin ada yang itu aja, ada yang lihat ini enggak? Ada yang Pertanyaan. komen ya, coba ya. Teman-teman boleh nih. Nanya. Nah, berisik nih. Oke. Ini ada pertanyaan dari kairos.land. Berapa lama belajar programming? Sempat bosan tidak? Nah. Mas Vicky, ini pertanyaan dari kairos.land. Berarti udah sekitar 15 tahunan di dunia programming. 15 tahun. Bosen sih, ada saatnya bosen, ada saatnya enggak. Yang penting mempertahankan semangatnya biar kalau kita memang enjoy itu ya kita tetap mempertahankan semangatnya bagaimana masalahnya sih. Mungkin bisa balik lagi ke motivasi awal tadi Betul. ya. Kalau ingat motivasi awal tuh jadi oh iya gue harus kayak gini nih. Jadi semangat lagi. Betul? Biasanya kalau motivasinya rupiah cukup tinggi biasanya. Oh iya, karena memang keadaan. Ini ada dari Elvan RFF, katanya body gue nih. Wih, siapa tuh? Apa tuh? Halo Pak. Semoga sukses ya sekarang. Asik. Dia udah lulus berarti si Mas Elvan. Udah lulus. Oke. Udah lulus. Mas Alvan kerja di mana sekarang? Boleh komen kerja di mana? Dia kerja di mana? Sudah dapatkah? Nah, terus di YouTube ada juga nih yang nanya nih. Halo Kak, tips untuk mengerjakan compliance test masuk bagaimana ya? Tips untuk mengerjakan kompleks masuk. Gampang. Kamu raise score lebih tinggi daripada standar lulusnya, kamu masih lulus. Bener. Saya salah. Iya benar. Betul. Compliance test itu kalau belum teman-teman belum tahu, compliance test itu adalah tes untuk masuk Activate. Oke. Kayak gitu. Itu di situ ada tes logic, tes bahasa Inggris. Yes. Kenapa harus ada bahasa Inggris? Karena dokumentasi codingan itu pakai bahasa Inggris ya. Betul. Bapak Vicky, betul kan? Bisa dibilang 99%. Iya. Jadi Kalau soal komplainnya tadi boleh kasih sedikit ini. Ya. Buat teman-teman yang merasa kemarin mungkin sempat gagal kalau komplain tes, sama seperti nyanyi ya. Kita senang nyanyi, tapi belum tentu kita qualified untuk jadi seorang penyanyi. Betul. Oke. Aku banget tuh, aku banget. Teman-teman mungkin pernah merasa kok gue tuh senang banget coding, tapi kenapa nggak harus compliance test? Karena apa? Compliance itu tes dasar. Yang kalau teman-teman bisa kerjain itu, ya insya Allah jalan teman-teman ke depannya cukup bagus untuk mempelajari programming. Tapi kalau tidak,
itu berarti bukan teman-teman bodoh, tapi mungkin perlu waktu belajar lagi agar bisa sampai ke tahap untuk siap untuk belajar programming. Yes, setuju, luar biasa, mantap. Nah ada lagi nih, apa setiap instruktur materinya udah pasti kayak di sekolah apa ganti-ganti Kak? Kalau materi kita udah punya standar, Udah nggak mungkin standar, ganti-ganti, cuman cara pembawaannya aja mungkin beda-beda. Okay. Kalau saya senang bercanda, gitu. Kalau dia senang, oh bukan dia musik tuh. Mantap. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan? Kalau sudah habis, oke. Terima kasih Bapak Vicky. Sama-sama, terima kasih. Mungkin Bapak Vicky di stay di sini atau gimana? Boleh langsung saja. Oh, karena mengajar juga ya? Ya. Asis. Oke. Terima kasih Bapak Vicky atas waktu dan kesempatannya. Sebelum pergi kita kasih ini dulu. Kita kasih apa? Kita kasih tepuk tangan. Luar biasa. Terima kasih Bapak Vicky. Terima kasih Bapak Vicky. Kayak supporter bola ya. Iya emang. Rame banget di sini. Nah, Bi, ini dapat info nih, katanya kita mau ada open house lagi ya? Iya nih. Kapan tuh kapan? Open house virtual. Virtual, wah biasanya teman-teman yang udah pernah ikut open house kita ada di kampus. Sekarang kita bikin virtual alias virtual. Jadi teman-teman di rumah aja sambil menyimak open house kita. Mungkin tadi banyak yang ingin ditanya ya. Open house-nya tuh hari Selasa tanggal 21 Juli 2020. Yes. Jam 3 sampai jam setengah 5 sore. Setengah 5 sore, oke. Catat ya, 21 Juli 2020 jam 3 sampai jam setengah 5 sore. Registrasinya di bit.ly/h8 open house Juli. Nanti kita akan update di story deh biar kalian bisa langsung sign up, terus bisa langsung daftar ya. Betul. Dan nanti di open house juga kita ada trial class JavaScript nih. Nah, buat yang penasaran, tadi kan ada instruktur ini. Pengen tahu nih gambarnya kalau remote JavaScript tuh kayak gimana ya kelasnya. Nah, bisa ikutan ke open house. Betul. Okay? Langsung aja nanti daftar di story yang akan kita upload. Oke. Selanjutnya. Wah, ada yang ketawa, ada Ibu Juventia Vicky. Aku jadi ini nih. Aduh. Jadi deg-degan. Kita benerin posisi duduk dulu. Kita benerin posisi duduk. Kita harus jaga jarak juga. Oke. Jaga hati juga. Kita masuk ke segmen 4. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu juga nih. Karena kita akan membagikan hadiah. Oke. Hadiahnya itu apa aja? Merchandise eksklusif dari Hacktivate. Hanya ada di Hacktivate untuk kamu semua. Betul. Oke. Nah teman-teman standby semuanya. Karena kita mau ada kuis namanya ketik kilat. Jadi teman-teman harus cepet-cepetan jawab pertanyaan yang akan kita lempar. Benar. Yang akan kita berikan kepada teman-teman. Yang di YouTube, di Instagram standby semua karena saya akan lihat komennya nih. Oke, siap. Siap. Oke. Pertanyaannya adalah. Siap. Program full stack JavaScript Remote Hacktivate saat ini sedang berjalan dan ada diskon spesial. Berapa diskon yang diberikan? Nah, ayo. Ada yang tahu? Ayo. Program remote, buka sekarang hacktivate.com/remote. Ayo langsung cepat. /fullstack/remote. Ayo cepat. Berapakah diskon remote full stack yang sedang berlangsung? Ini hadiahnya merchandise eksklusif, Cak. Betul. Ini jarang banget nih. Ada yang jawab nih ternyata. Siapa? Ada yang jawab VSTVNH. Makanya gimana sih, Pak? Berapa? Bener nggak? 10 juta rupiah. Festivalnya. Yo. Selamat, Mbak. Festivalnya. Ini ada iseng banget. Diskonnya 100 juta. Udah. Ini kelas coding, ini bukan KPR rumah, mohon maaf ya. Kenapa 100 juta diskonnya? Iya, KPR rumah juga 100 juta, Cak. Iya, Cak. Selamat ya. Selamat. Silahkan DM ke Instagram kita. DM nama, alamat, email, zodiak, nggak usah zodiak, nomor telepon. Nanti kita kirim lagi ya. Iya, kita nanti kirim. Selamat ya Mbak Fisise. Satu lagi pertanyaan, siap-siap teman-teman. Ada sebuah program unggulan di Hacktivate yang bernama ISA atau Income Share Agreement. ISA. Yes. Jelaskan secara singkat apakah program ISA itu. Ayo, ISA. Enggak, tadi belum sampai selesai. Tapi jangan kepanjangan doang ya, jelasin singkat aja. Secara singkat. Apakah itu ISA setelah jam 6 sore? Iya, Isa. Sholat. Ayo, ditunggu. I-nya tadi udah gua sebut sih. Gua cuma kesebutan I-nya doang tadi. Instansi. Income. Instansi. Bukan. Ayo. ISA. Teman-teman ada yang baca nggak nih? ISA. Langsung buka hacktivate.com. Ayo cepat. Ayo bisa pakai naik. Ayo. Ada yang jawab belum? Nih pertanyaannya adalah
kepanjangannya doang nih, belum dijelasin. Siapa? Si Antoni Angga. Yang tadi namanya minta disebut. Oke, Antoni Angga. Kira-kira si ISA itu programnya tentang apa? Belajar dulu, bayar nanti. Oh, belajar dulu bayar nanti. Intro tuh ada yang jawab, intro tuh programming. Beda. Intro tuh programming beda dong. Intro tuh programming itu partai programnya Activate. Iya, beda. Oh iya sih. Terus udah jawab pas udah kerja gajinya dipotong sedikit untuk Activate. Tapi kayaknya jawabannya Mas Antoni Angga itu yang paling benar. benar. Iya, Antoni Angga di YouTube. Selamat ya. Mas Antoni Angga. Selamat Mas Antoni. Terima kasih ya. Mungkin teman-teman yang belum tahu ISA itu adalah program Income Share Agreement ya. Oke, betul. Dimana teman-teman bisa belajar dulu di Activate, bayarnya itu setelah mendapatkan pekerjaan dan juga lulus. Jadi kita belajar dulu nih, gak usah mikirin duit dulu, udah belajar dulu yang benar, yang pintar. Begitu lulus kerja baru deh selesaikan apa yang harus diselesaikan. Iya, asik. betul. Ini jawabnya aneh-aneh nih. Di kontrak bisa income sharing. Income sharing agreement pas udah kerja income-nya dibagi sedikit. Income-nya dibagi sedikit. Pokoknya untuk teman-teman yang pengen tahu income share agreement langsung aja ke hacktivate.com/ISA. Masih buka pendaftarannya guys. Masih buka pendaftarannya, buruan segera daftar sekarang. Oke, Cek. Kayaknya udah lewat di mana nih? Udah lewat ya. Karena seru banget. Seru banget. Seru banget. Ada apa lagi nih, Cak? Udah selesai berarti? Udah selesai. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada saran-saran, kita di episode berikutnya akan membahas tentang apa, langsung aja DM kita. DM mau bahas apa, nanti kita coba pikirin deh. Ini bagus nggak ya? Kalau bagus nanti kita ucapkan terima kasih teman-teman semua. Terima kasih teman-teman karena semua. sudah meluangkan waktunya untuk berpikir dan kita nonton Netflix. Kita nonton Netflix. Oke lah kalau gitu tanpa panjang lebar. Oke, terima kasih banyak semuanya yang kita udah semua pamit. Ini. Semoga hari ini seru ya, menghibur ya. Iya. Dan juga insightful lah buat teman-teman iya. semua gitu. Oke, kalau begitu saya Sabi pamit. Saya Jopopon 6690 pamit. Iya. Sampai jumpa. Say yes to code. We are Activate. Yeay. Kasih lagu dong, Cak. Kasih lagu, Cak. Kasih lagu, Cak. Woi.